Masih di channel Singgih Solution. Kita lanjutkan kembali pembahasan soal-soal suhu dan kalor Asesmen 2B Fisika SMA kelas 11 Kurikulum Merdeka. Nomor 2. Kubus es bermassa 100 gram dan bersuhu minus 5 derajat Celcius dicampur dengan air bermassa 200 gram bersuhu 20 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer. Diketahui kalor jenis es ini, kalor jenis air ini, kalor lebur es ini. Jika dianggap hanya terjadi pertukaran kalor antara air dan es, keadaan akhir campuran semua es mencair. Benarkah pernyataan tersebut? Jelaskan. Baik ya, ini berarti terjadi pertukaran kalor. Berarti kan asas Black ya. Ini ada 2 zat ya. Katakanlah ini ke sini ya, ini. Yang satunya ke sini. Yang ini esnya ya, katakanlah ini esnya. Ini esnya, yang ini airnya ya. Ini minus 5 derajat Celcius. Berarti ini 0, ini 0 ya. Yang ini masanya berapa tuh? 200 ya, ini masanya, ini 200 gram. Yang ini masanya 100 yang es ini ya, 100 gram ya. Nah, ini kan suhunya berapa? 20 derajat Celcius. Ya, ini. Berarti ini kan melepaskan ini ya. Berarti melepaskan ini ya. Katakanlah suhu akhirnya di daerah sini ya. Nah, misalkan suhu akhirnya di 0 ya. Nah, berarti ini kalor berarti Q. Lepas ya, berarti kan ini M kalikan C dikalikan delta T ya. Katakanlah ini T. Ini berarti M-nya berarti ini 200 ini ya, 200. Kan C air. C airnya berapa? C airnya kan 1 ya. Delta T-nya berarti kan 20 0 ya. Nah, ini. Berarti ini sama dengan berapa? Ini kan 4000 kalori ya. Ini kalori ya. Kita asumsikan misalkan suhunya akhirnya itu 0 ya. Sekarang yang kalor serapnya akan menyerap ini ya. Nah, ini Q serapnya. Berarti kan di sini, nah ini ada, katakanlah ini Q1, ini Q2 ya. Berarti Q1 ditambah Q2 ya. Ini kan padat, berarti kan M-nya M ini, MS ini ya, MS dikalikan CS dikalikan delta T ya. Ditambah Q2-nya ini kan melebur ya. Dianggap misalkan ini melebur semua ya, melebur semua. Berarti M-nya dikalikan M-nya MS ini ya. Kan ini kalor lebur ya, seperti ini. Kita isi aja ya. Ini kan 100 dikalikan CS ya, kalor jenis S 0,5 dikalikan delta T ya, 0 dikurangi minus 5 berarti 5 ini. Seperti ini. Yang ini 100. Kalor leburnya berapa? Kalor leburnya ini ya 80. Seperti ini ya. Ini berapa ini? Ini kalau kita kerjakan ini berapa ini? Ini setengah berarti 250 ditambah 8000 ya ini ya. Ini 8250 ini kalori. Nah, sekarang yang ini kita lihat ini ya. Ini kan kalau asas Black ya. Asas Black ini kan asas Black ya. Ini kan harusnya kan ini Q lepas sama dengan Q serap ya. Nah, kalor yang dilepaskan sama dengan kalor yang dilepas ya. Nah, ternyata ini ya, ternyata Q lepasnya itu lebih kecil. Lepasnya lebih kecil berapa ini? Ini kan ini lebih kecil daripada Q serapnya ini ya. Nah, sama dengan QS. Itu artinya apa? Artinya ini. Artinya ya, keadaan akhir ya,
keadaan akhir campuran tidak semua ya, jadi tidak semua. Berarti ada yang mencair ya, tidak semua. Es mencair ya, berarti ada yang sudah mencair, ada yang belum ya, karena di sini kalor lepasnya lebih kecil dari kalor serapnya ya. Seperti itu jawabannya. Nomor 3, logam A dan B mempunyai ukuran sama besar, disambungkan satu sama lain. Ujung logam A memiliki suhu sebesar 150 derajat Celcius dan suhu persambungan logam A dan B sebesar 120 derajat Celcius. Jika diketahui konduktivitas termal A ini dan logam B sebesar ini, berapa suhu ujung logam B? Baik ya, kita ilustrasikan seperti ini ya. Ini ada katakanlah logam A ini ya, ini logam B ya. Ini ujungnya di sini 150 derajat Celcius ya. Terus persambungannya di sini berapa itu? 120 derajat Celcius. Yang di sini ditanyakan ini ya. Nah, ini TB-nya ini berapa ya? Berarti ini apa namanya? Laju kalornya ini kan bergerak ke sini dari besar, suhu besar ke kecil ya, berarti ke sini nanti. Nah, ke sini ya. Hanya kita tahu H itu kan sama dengan Q per T ya, sama dengan rumusnya konduktivitas K, ini A, perubahan suhu dibagi dengan ya ini panjangnya ini ya. Baik ya. Ini kan sama ini ya. Ini A-nya sama dengan HB ya. Berarti ini kita tulis ini ya. Ini KA dibagi A. A-nya nanti sama karena ukurannya sama ya. Dikalikan delta T ya. Delta T-nya. Delta TA. Ini per L. Ini kita tulis saja rumusnya ya. Ini KB, A-nya sama, delta T karena ini B per L ya. Ini kan sama, kita coret aja nih. Ini dengan ini, L dengan L ya. Kita masukkan aja ya. KA-nya kan ini ya. Nah, ini 0, berapa? Ini 0,4, KB-nya 0,3 ya. Kita masukkan aja. Berarti 0,4 ini suhunya ya. Berarti 150, yang besar kurang yang kecil ya. Kan geraknya ke sini. 120. Yang ini KB-nya kan 0,3 ya. Dikalikan yang besar kurang yang kecil, berarti 120 dikurangi TB. Nah, seperti ini ya. Ini kedua ruas kita kalikan 10 ya, biar bulat ya. Sehingga diperoleh ini tinggal berapa ini? 4, ini 150 dikurangi 120 ya. Ini menjadi 3, 120 dikurangi TB. Seperti ini ya. Ini berarti 4, ini berapa? Ini berarti 120 nih ya. 120 sama dengan ini 3 ya. Ini 3, ini 120 min TB ya, seperti ini. Sampelnya saja ya. Pindah ke sini ya. Maka 120 min TB ya. Kan ini bagi ini ya. Berarti kan 120 per 3 ya. Ini kan berarti kan 40 nih ya. 40. Berarti pindah ruas, TB sama dengan 120 dikurangi 40 ya. Dari sini TB-nya bisa dicari ya. Sama dengan 80 ya. Satuannya
derajat Celcius. Seperti ini. Baik ya, kalau mau tanya-tanya ya atau diskusi bisa via WA ya. Ini nomornya. Nomor 4, kalor yang melalui penghantar sebesar 600 Joule per sekon. Jika panjang penghantar dikurangi 1/4 panjang semula, berapakah laju perpindahan kalor sekarang? Baik ya, kita jawab ya. Ini laju kan Q kalor per waktu kan ya. Nah, rumusnya kan ini. K ini A dikalikan delta T per L. Nah, ini katakanlah keadaan mula-mula 1 ya. Berarti ini juga 1 yang ini ya. Ya. Ini yang kedua. Nah, rumusnya kan sama ini ya. Ini K ya. A delta T per L ya, seperti ini ya. Ini L2 yang ini ya. Nah, gimana caranya? Ini kita bandingkan aja, kita bagi ya. Dimana ini ya, ini L1 katakanlah sama dengan L. Di sini L2 itu kan sama dengan L1 kan dikurangi 1/4, jadi dikurangi 1/4 L1 ya. Maka L2 sama dengan L1 nya kan L ini ya, dikurangi 1/4 L. Ini apa? 3/4 L ya. Nah, ini kita ganti ini ya. Ini kita isi. Ini yang ini berapa ini? Ini kan sama dengan 600. Ini 600. Oke ya, kita isi aja. Berarti ini 600 per ini ya. Ini Q per T yang kedua nih yang ditanyakan ini ya. Ini kita coret ini. Nah, ini kita coret ini ya. Ini T-nya juga kita coret. Yang ini. Tinggal berapa ini naik ke atas ya, berarti L2 per L1. L2 nya kan ini 3/4 L. Yang ini L1 nya L. Ini kita coret ya. Ya. Ini sama dengan berapa ini? Ya. Sama dengan kan 3/4 ya. Ya. Dari sini ini bisa dicari ya. Ya, ini bisa dicari. Maka Q per T yang ini yang ditanyakan ini ya. Berarti kan 600 ya. Nah, 600 dikalikan dibalik nih ya, berarti 4/3. 4/3 ya. Ini 200 berarti 800. Satuannya Joule per sekon. Joule per sekon ya. Atau watt ini ya. Kayak seperti itu.